Om. Bapak Ketua. selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Ketua. Pagi, silakan. Ya, Ketua bisa ngerokok nggak nih, Ketua? Bapak dari Hukum Pasien nomor 1. Rekan-rekan pers. Kami sendiri melihat situasi ini menjadi kegundahan kami selaku advokat penegak hukum yang murni ingin agar 01 dan 02 berkonsultasi dalam Pilkada Jawa Tengah ini secara fair dan taat hukum. Nah, mari kita evaluasi fakta yang dari data empirik yang sudah disampaikan oleh Bawaslu tadi. Itu menjadi suatu warning bahwa persoalan Pilkada Jawa Tengah kali ini ada faktor yang bertindak bersifat melawan hukum. Dan sudah ada proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini menjadi catatan kami bahwa kami ke sini ternyata kegundahan kami terjawab. Ya, dari data-data lapangan yang kami punya banyak sekali itu, memang fakta itu Kades itu terlibat. Dan 01 tidak pernah melibatkan Kades atau siapapun dalam konsultasi politik Pilkada ini untuk kepentingan 01. Artinya bahwa hukum kami tegakkan sebagaimana mestinya, dan itu telah dilakukan. Maka kemudian kami berharap Bawaslu untuk tegas. Gakumdu juga kami harus mengawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana, ya jangan kemudian ada kepentingan, saya tidak bicara lebih daripada itu, tapi ada kepentingan politis yang punya tujuan lain terhadap penegakan hukum. Kalau begini terus sampai kapan kita mau berjalan sesuai dengan keadilan itu? Sudah? Ini sudah? Belum. Oke. Benar Bang, tahan Bang. Aduh. Nah, tadi ada beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim kuasa hukum Paslon 1, yaitu soal penanganan pelanggaran yang prinsipnya kami sudah lakukan sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang ada. Nah, terkait jumlah, teman-teman sudah tahu semua tadi dari penjelasannya. Yang prinsipnya kami sangat berterima kasih adanya audiensi ini, karena dari sisi tugas dan wewenang kami sebagai Bawaslu yaitu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, itu saja kira-kira yang ingin kami sampaikan kawan-kawan dari media. Terima kasih. Tapi belum melaporkan. Terkait pelaporan sampai sejauh ini memang dari tim kuasa hukum Paslon 1 belum ada yang masuk ke kami. Yang satu laporan tadi Pak? Yang satu laporan terkait? Tadi kan menunjukkan surat laporan Bawaslu. Oh, Sukoharjo. Baik, Sukoharjo itu sudah kami tindak lanjuti, yaitu dari kewenangan Bawaslu Sukoharjo itu sudah dilakukan rekomendasi terkait dugaan netralitas kepala desa. Dan sudah kami diteruskan ke BKN karena Bupati maksudnya. Terima kasih atas silaturahminya. Misalkan ada tentang silaturahmi ya, mungkin dan juga pengawasan logistik di Sumedang terkait surat suara. Mungkin dari ini terus yang ada pengawasan juga kampanye di beberapa wilayah. Kemudian juga sengketa, silakan. Nah, biar kenal. Terus saya sendiri namanya Muhammad Amin. Rasa 400 orang di Jawa Tengah itu karena akan berharap Pilkada Jawa Tengah ini bisa berjalan berdasarkan hukum yang berlaku. Karena selalu ada terjadi intrik dan ujung-ujungnya ketidakadilan itu yang muncul. Karena itu tim perkasa itu saya, Pak Bowo, Mas Dinas, Aji itu karena tujuannya jangan terjadi di Jawa Tengah. Ya. Apapun kita harus menjaga jangan sampai terjadi orang-orang busuk itu di Jawa Tengah. Karena kita ini kuasa hukum, penegak hukum ini. Artinya bahwa hukum ini sudah dibuat sebagai bahan mainan. Sehingga teman-teman kemarin dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan itu terhadap ini apa? Terus kami pengen tahu juga
karena Bawaslu yang memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini kan ASN terutama itu boleh ikut berkampanye selama tidak aktif, tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan di tempat kita ini ketika kemudian kawan-kawan Bawaslu ya jadi apa namanya orang-orang taunya weh ini badan pengawas pemilu yang ngawas pemilu begitu masuk di dalamnya kewenangannya itu apa ya. kemudian kami berharap Bawaslu untuk tegas. Gakumdu juga kami harus mengawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana, ya jangan kemudian ada kepentingan, saya tidak bicara lebih daripada itu, tapi ada kepentingan politis yang punya tujuan lain terhadap penegakan hukum. Kalau begini terus sampai kapan kita mau berjalan sesuai dengan keadilan itu? Saya Pak Bowo, Mas Dinas, Mas Aji itu karena tujuannya jangan terjadi di Jawa Tengah. Apapun kita harus menjaga jangan sampai terjadi orang-orang busuk itu di Jawa Tengah. Karena kita ini kuasa hukum, penegak hukum ini. Artinya bahwa hukum ini sudah dibuat sebagai bahan mainan. Sehingga teman-teman kemarin dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan itu terhadap ini apa? Terus kami pengen tahu juga, karena Bawaslu yang memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini kan ASN terutama itu boleh ikut berkampanye selama tidak aktif, tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan Di tempat kita ini ketika kemudian kawan-kawan Bawaslu ya jadi apa namanya orang-orang taunya weh ini badan pengawas pemilu yang ngawas pemilu begitu masuk di dalamnya kewenangannya itu apa ya. kan sebagaimana mestinya, dan itu telah dilakukan. Maka kemudian kami berharap Bawaslu untuk tegas. Gakumdu juga kami harus mengawasi. Kalau memang sudah ada tipikal terjadi tindak pidana, ya jangan kemudian ada kepentingan, saya tidak bicara lebih daripada itu, tapi ada kepentingan politis yang punya tujuan lain terhadap penegakan hukum. Kalau begini terus sampai kapan kita mau berjalan sesuai dengan keadilan itu?